Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah zuhur, ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah. Manusia hidup di muka bumi ini menurut agama Islam ditegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita hidup ini adalah ibadah dalam pengertian mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan syariatnya, baik itu bisa perintah, larangan maupun mengikuti petunjuknya. Jadi dalam pengertiannya ibadah itu ada dua macam. Ibadah umum. Ibadah umum adalah kullu amalin adina bi syari', setiap perbuatan atau percakapan yang diizinkan oleh agama. Percakapan, melihat, mendengar itu bisa berfungsi sebagai ibadah. Kalau ibadah yang khusus adalah ma haddadu bi syari' bi juz'iyatin wa kaifiyatin wa haitin wa kafiyatin makhsusatin. Ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan tingkahnya, rinciannya dan tata caranya tertentu, seperti sholat, puasa, zakat. Itulah haddadahu makhsusatin. Yang ibadah umum tadi itu yang perlu kita perhatikan. Salah satu contoh begini, setiap perbuatan yang tidak diawali dengan perbuatan yang baik, tidak diawali bismillah, fahuwa aqta. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Sing sapa wonge melakukan perbuatan yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka putus, tidak ada pahala. Artinya panjenengan kalau akan berangkat jalan bismillah, itu jalannya dapat pahala. Panjenengan makan minimal baca bismillahirrahmanirrahim, itu makannya jangan dapat kenyang, jangan dapat pahala. Berkata-kata ketemu teman assalamualaikum, tindak pundi, itu dapat ganjaran ibadah. Jadi kullu amalin adina bihi syari' tadi, setiap amal yang diizinkan oleh. Sehingga bagaimana kalau lupa, Pak? Wis maam, wis mlaku lali ra maca bismillah. Maka Nabi itu kan, kalau kamu lupa baca bismillah pada awalnya kegiatanmu itu, maka waktu selesai kamu mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Walaupun hanya sekedar minum, Pak, terus kelingan. Sahabat Bismillah itu mengatakan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Minimal baca bismillah tadi. Ternyata kalau lupa ditunjukkan untuk menutup dengan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jadi komplit ya tidak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruhu. Itu namanya semua perbuatan kita yang bukan yang ibadah mahdhah yang telah ditentukan, maka itu termasuk ibadah. Melihat yang baik menjadi ibadah, mendengar yang baik juga menjadi ibadah. Jadi langkah kita bisa bernilai ibadah
kalau dalam rangka panjenengan ke pasar mencari rezeki, bekerja dari rumah bismillah, minimal bismillah lah. Kompletnya ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi semua aktivitas di dalam Islam ditunjukkan yang itu ternyata bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah itu dunianya dapat, dunia dapat, pahalanya dapat. Betapa indahnya agama ini. Karena kalau panjenengan minum itu air siapa dari mana? Ada rezeki dari Allah. Kita semacam menyatakan diri, ya Allah, ini adalah rezekimu, anugerahmu. Hanya dengan asma Allah, ya Allah, kami menikmati air ini, menikmati makanan ini. Saya masih bisa bernafas, berjalan dan sebagainya. Itu yang disebut ibadah umum. Artinya semua kegiatan kita bisa bernilai ibadah. Yang pertama umum, yang kedua disebut mahdhah. Yang umum disebut ghairu mahdhah. Jadi yang seperti sholat, puasa yang sudah ditentukan itu namanya ibadah mahdhah. Artinya ditentukan ikrar mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, namanya ibadah mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu terkadang ikut budaya. Kamu lewat di hadapan orang tua, teman, nun sewu permisi, ya, itu kan adat Jawa, tapi itu bentuk penghormatan. Mengapa? Karena menghormati orang tua walaupun bukan orang tuanya sendiri. Melihat panjenengan, melihat orang kok umurnya lebih tua, kamu menghormati itu diajarkan oleh Islam. Kemarin sudah saya ceritakan, waktu subuh Sayyidina Ali itu waktu berangkat ke masjid, tiba-tiba di depannya ada orang tua. Dia tidak mau nyalip, sesampai depan masjid, loh, orang itu tidak ke masjid, bablas. Oh, berarti dia bukan orang Islam. Nah, disinilah tepatnya ada sopan santun, itu etika, itu juga menjadi nilai ibadah kalau kita menerapkan etika tadi, menghormati yang tua, mengasihi yang muda. Memang ada satu Pak, walaupun dia tua terhadap muda, yang menghormati yang muda, yang takdim. Ngomongnya begini, wong tua kok menghormati sing nom piye? Dia mengatakan, orang tua itu mengatakan, ya dia masih muda, mungkin dosanya belum banyak seperti saya yang sudah tua. Oleh karena itu dia menghormati anak muda itu karena menganggap kesalahannya mungkin belum banyak seperti itu. Lah si muda menghormati yang tua, orang tua ini batu-batu sudah tua, tentunya ibadahnya lebih banyak. Di samping memang adab, memang ada satu sikap menghormati itu, masing-masing merasa merendah diri. Sing tua mengasihi yang muda, yang merasa diri. Iki cah nom ya tak hormati karena mungkin dosanya dong akeh. Mungkin dosanya dong akeh karena dihormati. Ini di samping ada tuntunan sendiri, ikramud dhaif, terus kasih sayang, silaturahmi dan sebagainya. Dan kita bersyukur hampir semua tindakan kita ada tuntunan untuk doa atau untuk ingat kepada Allah. Akan makan, akan minum, akan masuk WC, keluar WC, kemudian akan ke pasar, berpakaian, bahkan panjenengan bercermin itu juga dituntunkan. Allahumma ahsan taqulki fa hasin khulqi. Waktu panjenengan ngilo berkaca, melihat wajah kita masing-masing, kita bersyukur pada Allah, ya Allah, Engkau telah memberikan kebagusan, kecantikan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Jadi mohon pada Allah, kita sudah merasa bagus, gagah, ganteng, cantik, tapi kita tetap masih mohon pada Allah, ahsan khalqi. Ya Allah, Allahumma ahsan khalqi fa hasin khuluqi.
engkau telah membaguskan wajahku, tubuhku, fisikku, maka baguskanlah akhlakku. Jadi ternyata manusia baru dikatakan manusia yang terhormat kalau masing-masing menjaga akhlak, menjaga akhlaknya, yang tua maupun yang muda, laki-laki maupun yang perempuan, saling menjaga akhlak yang baik, maka itulah termasuk dalam rangka ibadah dan itu termasuk mendapatkan pahala. Kan orang ketok. Justru karena itu, karena ini tuntunan dan kita yakin otomatis yang kita lakukan mesti yang baik, Pak. Jadi menghadapi yang muda, ya kita tidak mentang-mentang tua, sing nom ya sangat menghormati. Itu semua karena dilakukan perilakunya juga sebagai satu kesomanan, tetapi di balik itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kami kira yang itu supaya hal-hal yang sederhana ini hendaknya mari kita biasakan. Jadi paling ringkas, andai kata doa yang lain belum ada, yang belum tahan, setiap kita melakukan perbuatan minimal baca bismillah. Dan kalau kita selesai baca alhamdulillah. Kalau kita nembe mendapatkan kecelakaan minimal innalillah. Jadi gampang, yang mudah andai kata doa yang lain belum hafal, kita paling tidak minal bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, innalillahi wa inna ilaihi. Dan kalimat-kalimat pendek itu seperti alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa, atau astagfirullah. Kalau kita merasa salah, cepat astagfirullah. Kami kira itu, mudah-mudahan kita bersyukur berislam ini ternyata dibimbing agar kita menjadi hamba Allah yang selalu takzim, selalu hormat, baik kepada diri kita, kepada sesama kita, baik yang muda maupun yang tua, terhadap sama kita ini. Demikian semoga kita menjadi muslim yang baik, sehingga Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali tetap dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.